Dituding timbun bantuan personel BPBD protes. Korban banjir rindu pulang ke rumah. John Hertman jadi arsitek timnas. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, puluhan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Biren Aceh mogok kerja dan mendatangi kantor DPRK Biren. Mereka meminta klarifikasi terkait tudingan penimbunan bantuan logistik di gudang BPBD setempat. Aksi personel BPBD dan petugas pemadam kebakaran ini dilakukan dengan membawa sejumlah mobil tangki air dan armada pemadam kebakaran. Mereka menggelar aksi di depan kantor DPRK Biren sebagai bentuk protes atas tudingan yang dinilai mencederai kerja keras petugas di lapangan. Aksi ini dipicu oleh pernyataan sejumlah anggota DPRK dari fraksi Partai PKB yang sebelumnya melakukan penggerebekan ke gudang BPBD. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, para anggota dewan tersebut menuding petugas tidak bekerja maksimal serta melakukan penimbunan bantuan logistik. Petugas BPBD menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Mereka mengaku telah bekerja siang dan malam membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren. Namun upaya tersebut dinilai tidak dihargai dan justru memunculkan isu negatif di tengah masyarakat. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan camat, bukan masalah penumpukan. Penumpukan ini nggak ada yang namanya penumpukan. Nah, hari ini dewan ini berpikir jangan mencemarkan nama baik Biren. Hari ini kita berpikir untuk Biren, bukan berpikir untuk kepentingan pribadi. Nah, di dalam hal ini apabila hari ini ada logistik, apakah siapa yang jamin besok akan ada bencana lagi? Nah, di dalam hal ini maka perlu manajemen logistik. Dalam penyaluran logistik ada aturan. Sementara bantuan yang masih tersimpan di gudang merupakan logistik yang baru tiba dari BNPB Pusat. Mereka mendesak agar DPRK mengklarifikasi tudingan tersebut agar tidak berdampak besar bagi petugas BPBD dan petugas damkar. Zikri Maulana, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, aksi pencurian beras mulai meresahkan warga di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Aksi pelaku berulang kali dan terekam kamera pengawas toko. Inilah aksi seorang spesialis pelaku pencurian beras di toko terekam kamera pengawas. Pelaku seorang diri datang ke toko di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau menggunakan sepeda motor. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku langsung masuk ke dalam dan mencoba mengambil beras. Pelaku akhirnya keluar tanpa membawa beras curian. Tidak berhenti di situ, pelaku terekam kamera pengawas toko lainnya melakukan aksi pencurian yang sama. Naas saat membawa 3 karung beras, pelaku kena pergoki oleh penjaga toko. Pelaku berhasil kabur, namun beras yang dicuri jatuh dari kendaraan pelaku. Di lokasi ketiga, di sekitar Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar, pelaku melancarkan aksi yang sama. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku turun dari sepeda motor kemudian memantau kondisi toko. Pelaku sempat ke dalam toko, kemudian keluar dan mengambil 3 karung beras. Pemilik toko bernama Yanti mengaku aksi pelaku luput dari pantauan karena kondisi sedang ramai pembeli. Jelaskan. Jadi kemarin, iya, waktu itu sekitar jam 1-an ya Mas. Memang kebetulan toko itu lagi rame gitu kan. Kebetulan saya di kasir dan suami saya lagi nyiapin orderan barang gitu kan. Lagi rame banget. Jadi kita memang nggak ngeh bahwasanya itu ada memang dia masuk. Awalnya itu dia masuk, kata lihat CCTV masuk mengintai lokasi gitu loh. Dilihat aman, baru dia melancarkan aksinya gitu Bang. Apa yang diambil, Kak? Hah? Apa yang diambil? Dia
tiga karung beras itu yang ukuran 10 kilo. Pihaknya berharap agar aksi pelaku pencurian beras segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Pelaku sudah meresahkan karena sudah berulang kali melakukan aksi pencurian. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Saudara, pengedar dan kurir narkoba di Kabupaten Bengkalis Riau diringkus saat akan melancarkan aksinya di pintu jalan tol Batin Sulapan. 29 kg sabu disita, berikut puluhan ribu butir pil ekstasi. Barang bukti narkotika hasil tangkapan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akhirnya dimusnahkan. 29,8 kg sabu dan 46.000 butir pil ekstasi ini merupakan hasil kejahatan jaringan internasional. Barang bukti ini juga merupakan hasil pengungkapan 3 kasus berbeda dengan jumlah tersangka 7 orang. Pelaku yang diringkus pada Desember 2025 lalu ini rencananya akan dibawa ke Provinsi Jambi melalui wilayah Provinsi Riau. Setelah memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air panas dan dicampur cairan pembersih lantai. Kepada petugas, para tersangka mengaku diberi upah mulai 20 hingga 60 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan yaitu 29,87 kg sabu ini serta ekstasi 46.783 butir ini bisa menyelamatkan 196.132 jiwa. Dari pemeriksaan para tersangka, peredaran narkotika sabu dan pil ekstasi dikendalikan dari luar negeri dan ada dari dalam lapas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pasca bencana banjir, warga Kecamatan Ketol bersama prajurit TNI bahu-membahu membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Jembatan ini merupakan akses antar desa yang sempat terputus karena banjir. Kanan. Di tengah derasnya arus sungai dan medan yang terjal, semangat gotong royong warga di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tidak pernah surut. Warga bersama prajurit TNI sudah beberapa hari membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol. Mereka harus mengangkat kayu balok secara manual melintasi sungai. Kondisi medan yang curam serta arus deras membuat pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kehati-hatian tinggi. Jembatan ini menjadi urat nadi penghubung Desa Kalaketol, Burlah, Kekuyang, Bugara, hingga Bintang Pepara. Sambil progres pembangunan jembatan, hari ini sudah dropping bahan juga ke lokasi ini. Ya, ntar 1 bulan ke depan target kita, kalau jembatan sudah jadi, otomatis masyarakat menyeberang tidak menggunakan tali seling lagi. Dengan adanya seling ini, mereka saat ini menyeberangkan hasil bumi menggunakan seling. Pembangunan jembatan melibatkan personel Koramil 09 Ketol, Yon TP 854, dan Yon Zipur 6DS, serta sekitar 150 warga masyarakat. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, terdakwa pembunuh istrinya, dituntut hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Militer 1/02 Medan. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pengadilan Militer 1/02 Medan kembali menggelar persidangan kepada terdakwa Serma Tengku Dian Anugrah dengan agenda pembacaan tuntutan. Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri pada bulan Juli 2025. Dalam dakwaannya, Tengku Dian yang sudah menikah sejak tahun 2011 dengan korban beralasan kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, sehingga dirinya khilaf dan membunuh istrinya dengan menggunakan senjata tajam. Dalam tuntutan auditor militer, Letnan Kolonel Sunardi dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dijerat dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 459, junto pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 1 bulan pasca bencana banjir longsor, ratusan korban di Kabupaten Gayo Luas, Aceh masih bertahan di tenda pengungsian.
Kondisi serba terbatas di tengah cuaca ekstrim dan fasilitas minim membuat anak-anak mulai terserang batuk dan demam. Lebih kepala keluarga warga desa Pepelak, Kecamatan Pining, Pedalaman, Kabupaten Gayo Luas terpaksa harus mengungsi di badan jalan menggunakan tenda plastik sederhana. Pemukiman mereka porak-poranda setelah diterjang banjir bandang dan longsor sejak 26 November 2025 lalu. Tenda plastik dibangun secara mandiri sering bocor saat hujan turun dan kepanasan dirasakan pada siang hari. Pengungsi harus bertahan dalam keterbatasan tanpa perlindungan yang layak. 1 bulan lebih hidup di tenda darurat membuat sejumlah anak-anak mengalami batuk dan demam. Hingga kini belum tersedia posko kesehatan di lokasi pengungsian. Warga menyebut pelayanan kesehatan hanya datang dari tim medis secara berkala 2 minggu sekali. Lagi sakit, Wak. Demam, batuk. Ibu juga sakit? Ibu enggak. Oh, enggak. Ada pengobatan di sini? Belum pernah, Wak. Kita baru balik dari Trangon, Wak. Oh. Ini berarti belum dikasih obat, Adik? Belum. Sun. Susu. Bukan sun makan nasi. Apalagi, Kak? Obat. Pampers. Udah lebih sebulan rasa. Ini sejak mengungsi awal memang tenda seperti ini, Bu? Iya, dari awal. Buat sendiri? Buat sendiri. Apa mulsa tadi? Dari apa buat tenda nih? Bahannya? Kayu, bambu. Gimana kondisi, Bu? Kalau hujan, kalau siang gimana? Tinggal di tenda? Kalau siang panas. Kalau hujan bocor. Coba abangmu tengah-tengah malam. Udah banyak bekas tempelan pun plastiknya tendanya. Berapa orang tinggal dalam tenda ini, Bu? 7 ya. Warga desa Pepelak berharap pemerintah segera menyediakan hunian sementara yang lebih layak. Mereka juga meminta bantuan pemulihan ekonomi yang seluruhnya berprofesi sebagai petani telah kehilangan sumber penghasilan karena lahan perkebunan mereka telah hancur diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Korban banjir rindu pulang, saksikan usai jeda. Saudara, warga korban banjir di 4 dusun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara rindu untuk pulang setelah rumah mereka terendam banjir sebulan lebih. Warga hanya dapat melihat kondisi rumah mereka yang hingga kini masih terendam banjir. Beginilah kondisi rumah warga di Dusun Benteng Sukamaju di Desa HP Songbaru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sudah sebulan lebih, sebanyak 87 rumah warga di dusun ini terendam banjir. Banjir merendam rumah warga dengan ketinggian air yang bervariasi antara 1 hingga 1,5 meter. Banjir disebabkan tanggul jebol di Sungai Batang Toru hingga air memasuki pemukiman mereka. Kondisi inilah yang memaksa warga dusun untuk pindah memilih tempat yang lebih aman. Sesekali warga datang dan hanya bisa melihat kondisi rumah mereka yang mulai rusak. Seorang korban banjir, Risna, bilang sejak banjir terjadi, ia dan keluarganya telah meninggalkan rumah dan memilih untuk mengungsi. Tak banyak yang bisa mereka perbuat, hanya bisa berharap air surut. Ya Pak, inilah Pak rumahnya Pak. Udah berapa lama, Bu? Udah sebulan 3 minggu deh nih Mawan. Itu seperti apa kondisinya? Terendam seberapa dalam? Kalau yang pertama itu sampai itu, yang teras di atas angin-anginnya itu kan. Nah, semalam separuh. Ini udah segini agak surut dikit. Terus sekarang Ibu Tinggalnya di sini. mengungsi di tenda. di tenda. Sebanyak 4 dusun di Desa HP Songbaru terendam banjir setelah tanggul di Sungai Batang Toru jebol. Korban hanya bisa berharap perbaikan tanggul segera dilakukan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah setempat, termasuk melakukan normalisasi sungai yang terdampak banjir pada 25 November 2025 lalu. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Saudara Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Joko Sutrisno menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aluminium oleh PT Inalum. Perkara ini menyebabkan kerugian negara mencapai 133,4 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi penjualan aluminium oleh PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal dari tahun 2018 hingga 2024 dengan skema pembayaran tidak sesuai peraturan perundang-undangan telah menyeret Direktur Utama PT PASU Joko Sutrisno menjadi tersangka. Usai pemeriksaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Selasa malam, tersangka ditahan karena diduga bermufakat mengubah skema pembayaran secara tunai dan SKBN menjadi dokumen agen acceptance. Hal ini berdampak gagalnya PT PASU melakukan pembayaran aluminium kepada PT Inalum yang menyebabkan kerugian negara hingga 133,4 miliar rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 603, 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada saat ini kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut atas nama JS selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Inalum yang diperkirakan mencapai 8 juta US dollar yang jika dikonversi dalam rupiah saat ini diperkirakan mencapai 133 miliar 496 juta rupiah. Tersangka akan menjalani penahanan 20 hari ke depan di rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan tersangka lain yakni Dante Sinaga dan Joko Susilo yang merupakan pihak dari PT Inalum. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana Tito Karnavian memfokuskan penanganan pengungsi korban bencana alam Sumatera Utara. Dia menegaskan agar korban bencana di pengungsian segera dipindahkan dan harus mendapatkan tempat tinggal layak. Penanganan pasca bencana di Sumatera Utara masih terus berlanjut. Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana Tito Karnavian Senin siang memimpin rapat bersama dengan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, dan Kepala BNPB. Tito yang juga Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan 13.000 lebih korban di Sumatera Utara masih berada di pengungsian dan 41 orang masih dinyatakan hilang. 5 kabupaten kota menjadi fokus utama yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Rapat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara ini juga membahas inflasi yang meningkat akibat terputusnya akses dan pasokan barang akibat bencana. Tito menegaskan tim Satgas akan fokus pada penanganan korban. Pemerintah daerah didesak agar dapat segera menyelesaikan pendataan agar dapat mempercepat pembangunan huntara maupun hunian tetap bagi para korban. Proses pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 15 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan sebanyak 103 unit. Jumlah ini masih jauh dari target yang dibutuhkan. Pembangunan hunian tetap ditargetkan sebanyak 5.000 unit. Itu diprioritaskan untuk membangun hunian tetap bagi korban bencana. Selain penyediaan hunian layak, normalisasi sungai dari endapan sedimen menjadi fokus penanganan pasca bencana untuk mencegah terjadinya banjir ke pemukiman warga. Namun proses ini masih terhalang akibat kurangnya ketersediaan alat berat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sidang kasus korupsi kembali digelar Pengadilan Negeri Medan. Pengaturan pemenang proyek pembangunan jalan Sipiongot diakui telah diatur sejak perencanaan oleh terdakwa Topan Ginting melalui Kepala UPTD PUPR Gunung Tua Rasuli Effendi. Setiap pencairan dana kontraktor dimintai jatah sebesar 1%. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Topan Ginting. Dalam agenda yang berlangsung Jumat sore kemarin mendengarkan keterangan saksi. 5 orang saksi dihadirkan yakni Abdul Aziz Nasution selaku analis perencanaan anggaran PUPR Sumatera Utara,
Irma Wardani selaku Bendahara UPTD PUPR Gunung Tua, Rian Muhammad staf UPTD Gunung Tua, serta Bobby Dwi dan M. Fikri selaku outsourcing UPTD Gunung Tua. Dari keterangan saksi, dari awal perencanaan proyek pembangunan jalan ruas Huta Limbaru dan Cipiongot memang sudah diatur untuk pemenang tender hingga negosiasi perbaikan pemberkasan kepada kontraktor PT Dalihan Natulu Group dan PT Rona Namura. Pengarahan tersebut langsung dari kedua terdakwa yakni mantan Kepala UPTD Gunung Tua Rasulu Effendi dan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Saksi Irma menegaskan sebagai bendahara dirinya bertugas menagih uang dari para kontraktor sebagai jatah pencairan dana. Penagihan atas sepengetahuan terdakwa Rasuli yang kemudian dibagikan kepada para staf yang terlibat. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno mengatakan pihaknya mencoba membuktikan penagihan sejumlah uang kepada kontraktor sudah berlangsung lama. Berbeda-beda, ada yang 1,5 juta, ada 5 juta. Yang jelas keterangan dia itu dia memang terimanya sekitar 1% dari nilai kontrak. Setiap kali pencairan per termin dia dipotong pajak. Jadi bersih, penerimaan bersih dari perusahaan, dia dapat 1%. Seperti itu. Dalam proyek pembangunan di UPTD Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Akirun selaku pemilik PT DNG telah melakukan penyuapan sebesar 4 miliar rupiah sejak tahun 2023. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor diringkus personel Polsek Medan Area. Salah seorang pelaku merupakan residivis pencurian dan terpaksa diberi tindakan tegas terukur. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik pelaku mencuri satu unit sepeda motor di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan Denai beberapa waktu lalu. Pelaku dapat dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban usai kunci sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motor. Pelaku mengetahui seluk-beluk lokasi kejadian lantaran beberapa saat sebelum menjalankan aksinya, pelaku baru saja menginap di hotel tersebut bersama pacarnya. Namun aksi kejahatan pelaku tidak berjalan mulus karena berkat rekaman CCTV yang merekam aksi kejahatannya, petugas unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengidentifikasi pelaku. Dua pelaku terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor ini yakni Nanda Nugraha dan Dodi Indra yang kemudian diringkus di dua tempat berbeda. Dalam proses pengembangan, tersangka Dodi Indra mencoba kabur dan melukai petugas sehingga memaksa petugas melumpuhkannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang pelaku tercatat sudah berulang kali mencuri sepeda motor dengan beragam modus. Pelaku juga tercatat sebagai residivis dalam beberapa kasus yang berbeda. Telah kita amankan dua tersangka. Dua tersangka ini di mana salah satu tersangkanya merupakan residivis dengan permasalahan yang pertama curas 365, yang kedua juga terkait masalah penggunaan obat-obatan, baru yang ketiga melakukan perbuatan aksinya lagi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Medan Area. Untuk salah satu tersangka kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat pengembangan tersangka yang kedua berusaha untuk melarikan diri dan menyerang petugas. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemko Batam donasi 4 miliar rupiah ke Aceh, saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Kota Batam menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 4,8 miliar rupiah lebih kepada korban bencana banjir dan longsor Aceh. Dana itu berasal dari sumbangan pemerintah dan donasi warga Kota Batam. Bantuan untuk pemulihan Aceh pasca bencana terus mengalir. Wali Kota Batam Amsakir Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengantarkan langsung bantuan berupa uang tunai senilai 4,8 miliar rupiah lebih kepada korban banjir dan tanah longsor
yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah. Amsakar bilang penyaluran bantuan itu merupakan rangkaian misi kemanusiaan pemerintah Kota Batam ke daerah terdampak bencana. Selain menyerahkan langsung sumbangan kemanusiaan itu, Pemko Batam dapat melihat langsung wilayah terdampak bencana alam itu dan berharap dapat digunakan untuk membantu korban terdampak. Sama Prokopimda Provinsi dan Kota Batam menyampaikan salam duka kepada Bapak Wakil Gubernur. Yang kedua, kita menyampaikan sumbangan dari pemerintah daerah dan masyarakat Kota Batam. Dana bantuan kemanusiaan ini berasal dari APBD Kota Batam senilai 2,5 miliar rupiah dan sisanya berasal dari donasi warga Kota Batam. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara Wakil Wali Kota Pekanbaru Merkarius Anwar meninjau langsung penyaluran makan bergizi gratis di TK Negeri 6 Kota Pekanbaru. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas makanan dan berjalannya program. Program makan bergizi gratis di TK Negeri 6 Pekanbaru merupakan penyaluran perdana yang diterima oleh para murid. Total ada 100 lebih murid TK Negeri 6 Pekanbaru menerima manfaat program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Pekanbaru Merkarius langsung melihat penyaluran MBG di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Merkarius Anwar bilang peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, serta memastikan porsi dan kualitas makanan yang diterima oleh para siswa. Di awal tahun, saya sengaja langsung melihat di beberapa sekolah untuk memastikan program makan bergizi gratis ini betul-betul terlaksana dengan baik di Kota Pekanbaru, termasuk juga dari sisi porsinya dan kualitas makanannya. Ya, alhamdulillah tadi berapa anak kita tanya ternyata mereka suka gitu, dan lauknya porsi makanannya juga ya. Nah, ini kita perhatikan juga. Pihaknya juga berharap seluruh SPPG yang melayani peserta didik di Kota Pekanbaru terus memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi penyajian maupun dari sisi kualitas masakan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, di balik kehidupan baru penyintas bencana, ada seorang relawan perdangdang atau juru masak yang bekerja dengan ikhlas menyiapkan kebutuhan makan dan minum para pengungsi setiap harinya. Berikut liputannya. 1 bulan lebih pasca musibah banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, harta benda serta tempat tinggal rusak bahkan hanyut tersapu akibat ganasnya musibah ini yang memaksa penyintas bencana tinggal dalam posko-posko pengungsian. Di balik kehidupan baru penyintas bencana terdapat sosok relawan tanpa pamrih yang setiap harinya rela menyiapkan makan dan minum para pengungsi. Resdi Nasution, seorang pardangdang atau juru masak di posko pengungsi Batu Hula di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ia bersama 11 rekan lainnya rela menghabiskan waktu seharian demi membutuhi pangan para pengungsi. Lelah, panas dilakoninya demi memasak nasi bagi para penyintas bencana ini. Setiap harinya Resdi harus memasak beras hingga 500 kg untuk 1.365 warga penyintas bencana yang kini tinggal dalam pengungsian. Hal serupa juga dilakoni para ibu-ibu yang rela membantu menyiapkan berbagai jenis gulai bagi para penyintas bencana ini. Gitu, kalau kita rasakan ya capek, panas, ya gimana dah, kita kerja di panas-panasan kayak gini kan bang, kita tuang masak, ya kita membantu relawan, ya suka, pokoknya kita ikhlas lah untuk membantu para pengungsi yang ada di Desa Batu Hula. Harapannya apa nanti bang, supaya terbantu lah ya masyarakat ini? Ya supaya terbantu para pengungsi yang ada di Desa Batu Hula biar cepat pulih kembali. Yang penting kami menjaga kesehatan para pengungsi kami di sini untuk makanan yang tidak pernah kotor ataupun yang bersih gitu lah. Hingga kini penyintas bencana dari 4 desa terdampak masih hidup dan tinggal dalam pengungsian setelah rumah mereka rusak dan hanyut atau enggan untuk kembali setelah trauma atas musibah banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu.
Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, komunitas pejalan kaki di Kota Medan, Sumatera Utara terus berkembang. Selain untuk kebugaran tubuh, komunitas ini juga sebagai ajang silaturahmi bagi anggotanya. Olahraga jalan santai di Kota Medan, Sumatera Utara semakin digemari masyarakat. Bahkan kini penggemar olahraga jalan santai semakin berkembang dan memiliki komunitas yang disebut Medan Walker. Berawal dari 9 orang yang memiliki hobi yang sama, komunitas ini berkembang hingga 20 orang. Dalam setiap aktivitasnya, komunitas Medan Walker memiliki jalan rutin 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Rabu dan Jumat sore. Sebelum memulai jalan sehat, para anggota terlebih dahulu berkumpul, bercengkrama, dan saling menyapa untuk menjalin keakraban. Ketua komunitas Medan Walker, Aditya Pratama, bilang mereka selalu menyempatkan diri untuk saling sapa bersama seluruh anggota untuk lebih mengakrabkan anggota komunitas. Latar belakang berdiri komunitas itu kan, jadi kan kita tengok sekarang kan orang kan marak tuh lari atau jalan gitu kan. Jadi kita ada inisiatif buat komunitas untuk jalan sehat. Tujuannya apa? Orang yang nggak bisa lari, ibaratnya kan ada orang yang gemuk kayak aku lah, aku tuh gemuk. Jadi karena memang keterbatasan di lari, malah aku ikut senang kalau jalan, ada komunitas jalan. Makanya kami buatlah komunitas jalan sehat ini. Komunitas ini sangat terbuka, tidak memandang usia dan latar belakang maupun status sosial. Bagi yang ingin mengikuti jalan sehat, bisa datang langsung ke titik kumpul di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. John Hertman jadi arsitek timnas, saksikan usai jeda. Saudara, PSSI menunjuk John Hertman jadi arsitek timnas Indonesia. Meski belum menunjukkan asisten pelatih, namun Hertman memastikan akan memilih pelatih lokal. Pelatih anyar Indonesia, John Hertman, siap bertugas. Meski tetap membawa sejumlah orang kepercayaannya, Hertman juga akan memaksimalkan staf kepelatihan lokal. Badan Tim Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Hertman. Jika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu, atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut, asisten pelatih lokal sangat penting untuk menjembatani dan memberikan pandangan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal, karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal pasti lebih paham dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Patut ditunggu siapa pelatih lokal yang nantinya akan mendampingi John Hertman di timnas Indonesia. Kehadiran asisten lokal diharapkan memberi ruang transfer ilmu demi talenta pemain timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Dari Super League Indonesia, Saudara, Bayangkara FC menutup putaran pertama dengan dibantai PSBS Biak 4-1. Sementara Dewa United berhasil menang 3-0 dari Persijap Jepara. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, PSBS Biak membuat kejutan kala kedatangan Bayangkara FC. Dalam rentang waktu 37 menit, PSBS berhasil unggul 2 gol lewat gol yang dicetak Sandro Embalo dan Mohsin Hasanader di menit 25 dan 37. Terus menekan, skuad Badai Pasifik tambah 2 gol lagi melalui gol Ruyeri Blanco dan Liquiñas masing-masing di menit 45 dan sesaat sebelum jeda. Gol hiburan Bayangkara FC dicetak Ilyas Pasojevic di menit 88.
Di laga lain, Dewa United tampil digdaya kala melawat ke Gelora Bumi Kartini, kandang penghuni zona merah Persijap Jepara. Gol Alexis Mesidoro di menit 9 dan gol Alex di menit 40 antar Banten Warrior memimpin 2-0 hingga jeda. Stefano Lillipali sempurnakan kemenangan Dewa United menjadi 3-0 di menit 50. Saudara, pebalap KTM Red Bull Factory Racing Luciano Benavides memenangkan etape ke-7 Rally Dakar 2026. Di kategori motor, pebalap KTM asal Argentina Luciano Benavides melesat di atas trek padang gurun. Benavides memastikan kemenangan etape 7 dengan selisih 4 menit 57 detik. Ia berada di posisi ketiga klasemen sementara. Sementara Ricky Barbek, pebalap Monster Energy Honda Edge RC, finish di urutan 10 di etape ke-7. Meskipun gagal meraih podium di etape ke-7, Ricky tetap menghuni tangga kedua klasemen sementara. Untuk kategori mobil, klasemen sementara masih jadi milik pebalap tim Dacia Sun Riders, Nasser Al-Attiyah. Sayang, sang juara Dakar 5 kali ini hanya finish di urutan ke-11 di etape ke-7 Dakar 2026. Personil BPBD Biren protes, saksikan usai jeda. Saudara, puluhan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Biren Aceh mogok kerja dan mendatangi kantor DPRK Biren. Mereka meminta klarifikasi terkait tudingan penimbunan bantuan logistik di gudang BPBD setempat. Aksi personel BPBD dan petugas pemadam kebakaran ini dilakukan dengan membawa sejumlah mobil tangki air dan armada pemadam kebakaran. Mereka menggelar aksi di depan kantor DPRK Biren sebagai bentuk protes atas tudingan yang dinilai mencederai kerja keras petugas di lapangan. Aksi ini dipicu oleh pernyataan sejumlah anggota DPRK dari fraksi Partai PKB yang sebelumnya melakukan penggerebekan ke gudang BPBD. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, para anggota dewan tersebut menuding petugas tidak bekerja maksimal serta melakukan penimbunan bantuan logistik. Petugas BPBD menilai tudingan tersebut tidak berdasar. Mereka mengaku telah bekerja siang dan malam membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren. Namun upaya tersebut dinilai tidak dihargai dan justru memunculkan isu negatif di tengah masyarakat. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan camat, bukan masalah penumpukan. Penumpukan ini nggak ada yang namanya penumpukan. Nah, hari ini dewan ini berpikir jangan mencemarkan nama baik Biru. Hari ini kita berpikir untuk Biru, bukan berpikir untuk kepentingan pribadi. Nah, di dalam hal ini apabila hari ini ada logistik, apakah siapa yang jamin besok nggak akan ada bencana lagi? Nah, di dalam hal ini maka perlu manajemen logistik. Dalam penyaluran logistik ada. Sementara bantuan yang masih tersimpan di gudang merupakan logistik yang baru tiba dari BNPB Pusat. Mereka mendesak agar DPRK mengklarifikasi tudingan tersebut agar tidak berdampak besar bagi petugas BPBD dan petugas damkar. Zikri Maulana, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, aksi pencurian beras mulai meresahkan warga di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Aksi pelaku berulang kali dan terekam kamera pengawas toko. Inilah aksi seorang spesialis pelaku pencurian beras di toko terekam kamera pengawas. Pelaku seorang diri datang ke toko di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau menggunakan sepeda motor. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku langsung masuk ke dalam dan mencoba mengambil beras. Pelaku akhirnya keluar tanpa membawa beras curian. Tidak berhenti di situ, pelaku terekam kamera pengawas toko lainnya melakukan aksi pencurian yang sama. Naas saat membawa 3 karung beras, pelaku kena pergoki oleh penjaga toko. Pelaku berhasil kabur, namun beras yang dicuri jatuh dari kendaraan pelaku.
Di lokasi ketiga, di sekitar Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar, pelaku melancarkan aksi yang sama. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku turun dari sepeda motor kemudian memantau kondisi toko. Pelaku sempat ke dalam toko, kemudian keluar dan mengambil 3 karung beras. Pemilik toko bernama Yanti mengaku aksi pelaku luput dari pantauan karena kondisi sedang ramai pembeli. Jelaskan. Jadi kemarin, iya, waktu itu sekitar jam 1-an ya Mas. Memang kebetulan toko itu lagi rame gitu kan. Kebetulan saya di kasir dan suami saya lagi nyiapin orderan barang gitu kan. Lagi rame banget. Jadi kita memang nggak ngeh bahwasanya itu ada, memang dia masuk. Awalnya itu dia masuk, kata lihat CCTV masuk mengintai lokasi gitu loh. Dilihat aman, baru dia melancarkan aksinya gitu Bang. Apa yang diambil, Kak? Hah? Apa yang diambil? Dia 3 karung beras itu yang ukuran 10 kilo. Pihaknya berharap agar aksi pelaku pencurian beras segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Pelaku sudah meresahkan karena sudah berulang kali melakukan aksi pencurian. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Saudara, pengedar dan kurir narkoba di Kabupaten Bengkalis Riau diringkus saat akan melancarkan aksinya di pintu jalan tol Batin Sulapan. 29 kg sabu disita, berikut puluhan ribu butir pil ekstasi. Barang bukti narkotika hasil tangkapan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akhirnya dimusnahkan. 29,8 kg sabu dan 46.000 butir pil ekstasi ini merupakan hasil kejahatan jaringan internasional. Barang bukti ini juga merupakan hasil pengungkapan 3 kasus berbeda dengan jumlah tersangka 7 orang. Pelaku yang diringkus pada Desember 2025 lalu ini rencananya akan dibawa ke Provinsi Jambi melalui wilayah Provinsi Riau. Setelah memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air panas dan dicampur cairan pembersih lantai. Kepada petugas, para tersangka mengaku diberi upah mulai 20 hingga 60 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan yaitu 29,87 kg sabu ini serta ekstasi 46.783 butir ini bisa menyelamatkan 196.132 jiwa. Dari pemeriksaan para tersangka, peredaran narkotika sabu dan pil ekstasi dikendalikan dari luar negeri dan ada dari dalam lapas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, pasca bencana banjir, warga Kecamatan Ketol bersama prajurit TNI bahu-membahu membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Jembatan ini merupakan akses antar desa yang sempat terputus karena banjir. Kanan. Di tengah derasnya arus sungai dan medan yang terjal, semangat gotong royong warga di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tidak pernah surut. Warga bersama prajurit TNI sudah beberapa hari membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol. Mereka harus mengangkat kayu balok secara manual melintasi sungai. Kondisi medan yang curam serta arus deras membuat pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kehati-hatian tinggi. Jembatan ini menjadi urat nadi penghubung Desa Kalaketol, Burlah, Kekuyang, Bugara, hingga Bintang Pepara. Sambil progres pembangunan jembatan, hari ini sudah dropping bahan juga ke lokasi ini. Ya, ntar 1 bulan ke depan target kita, kalau jembatan sudah jadi, otomatis masyarakat menyeberang tidak menggunakan tali seling lagi. Dengan adanya seling ini, mereka saat ini menyeberangkan hasil bumi menggunakan seling. Pembangunan jembatan melibatkan personel Koramil 09 Ketol, Yon TP 854, dan Yon Zipur 6DS, serta sekitar 150 warga masyarakat. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, terdakwa pembunuh istrinya, dituntut hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Militer 1/02 Medan. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pengadilan Militer 1/02 Medan kembali menggelar persidangan kepada terdakwa Serma Tengku Dian Anugrah dengan agenda pembacaan tuntutan. Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri pada bulan Juli 2025.
Dalam dakwaannya, Tengku Dian yang sudah menikah sejak tahun 2011 dengan korban beralasan kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, sehingga dirinya khilaf dan membunuh istrinya dengan menggunakan senjata tajam. Dalam tuntutan auditor militer, Letnan Kolonel Sunardi dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dijerat dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 459, junto pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.